Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Zulhaidir SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pada kegiatan hari ini, kita akan melaksanakan supervisi akademik. Supervisi akademik terbagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu pra-observasi, kedua observasi, dan ketiga pasca observasi. Pada kegiatan pra-observasi, kita akan menanyakan kesiapan pembelajaran yang akan diberikan kepada murid. Pada pra-observasi, kami akan berdiskusi tentang materi, metode, tujuan pembelajaran yang akan diberikan ataupun disajikan di kelas. Selanjutnya, pada kegiatan observasi, kita akan melaksanakan pengamatan pembelajaran guru di kelas. Dan yang terakhir, pada kegiatan pasca observasi, kita akan bersama-sama dengan guru merefleksikan hasil dari pembelajaran yang telah disajikan kepada murid-murid kita. Berikut ini kegiatan yang telah kami laksanakan di SMP Negeri 2 Sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulhaidi SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kami tidak sendiri, kami bersama dengan seorang ibu guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 2 Sungai Lilin, Ibu Susi Karlenti. Ya, Selamat pagi, Bu. pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik. Untuk supervisi akademik ini akan dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama pra-observasi, yang kedua adalah observasinya itu sendiri, nanti akan dilaksanakan di kelas 72, dan setelah itu kami juga akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Untuk kegiatan pertama yaitu kegiatan pra-observasi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Susi Karlenti mengenai apa-apa saja yang akan dilakukan di kelas pada saat kegiatan observasi. Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi, Pak. Hari ini kita akan melaksanakan pra-observasi kelas. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu mengenai kegiatan yang akan Ibu lakukan di kelas nanti pada saat observasi. Ya, Ibu akan mengajar di kelas berapa, Ibu, hari ini? di kelas 72, Kelas 72. Mata pelajaran IPA. Kebetulan saya mengambil materi tentang kalor. Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu sendiri bagaimana, Ibu? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai supaya bisa terwujud ada 2. Yang pertama yaitu saya meminta peserta didik untuk menjelaskan tentang pengertian kalor. Yang kedua, peserta didik diminta untuk mampu menentukan keadaan suhu suatu benda. Oke, jadi peserta didiknya mampu untuk melakukan pengukuran terhadap suhu suatu benda. Selanjutnya area pengembangan yang hendak Ibu capai, misalnya pada ranah keterampilan ataupun ranah pengetahuan, kira-kira apa itu? Di sini sebenarnya saya fokus ke ranah keterampilan, yaitu supaya siswa mampu menggunakan termometer. Karena sebagian siswa belum paham tentang penggunaan termometer. Oke. Selanjutnya strategi yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Strateginya saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ya, di mana pembelajaran ini meminta siswa untuk melakukan eksperimen atau nanti melakukan percobaan untuk menemukan konsep dari kalor dan juga menentukan suhu pada suatu benda ketika mereka mengukur dengan menggunakan termometer.
Selanjutnya untuk langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan di kelas nanti. Langkah pembelajaran yang saya akan lakukan itu ada 3. Yang pertama kegiatan awal. Di kegiatan awal ini ya selain membuka dengan doa, saya meminta nanti siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya akan berikan, misalnya pertanyaan yang bersifat sebagai pemantik supaya siswa tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian nanti di kegiatan kedua, siswa akan melakukan praktikum. Kemudian di kegiatan ketiga, siswa nanti akan mempresentasikan hasil dari praktikum yang telah mereka lakukan. Wah, sepertinya sudah siap sekali Bu untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Insya Allah. Ya, terima kasih Bu atas percakapannya hari ini. Ya, sama-sama. Nanti kita akan lanjutkan di observasi kelas. Ya. Demikian untuk percakapan pra observasi kelas. Selanjutnya kita akan lakukan observasi kelas yang akan dilaksanakan di kelas 72. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kalau semuanya masih dalam keadaan baik ya. Apalagi sekarang musim suasana atau cuacanya asap dan juga debu. Nah, baiklah sebelum kita mulai belajar, Ibu akan absen dulu. Ada yang tidak hadir kelas 72? Siapa yang tidak masuk? Husen. Alpa sakit izin? Alpa. Husen Alpa ya. Sebelum kita mulai belajar, kita awali dulu dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita minggu lalu sudah belajar tentang skala suhu dan juga perbandingan skala suhu. Masih ingat kalian ada berapa macam skala suhu? Ada berapa? 4 atau 5? 4. Ada apa saja? Yang pertama Celcius, yang kedua Fahrenheit, yang ketiga Reaumur, skala yang keempat Kelvin. Nah, dari 4 skala suhu ini masing-masing memiliki titik tetap atas dan juga titik tetap bawah. Pada saat menggunakan skala Celcius, kita menggunakan alat ukur ya. Masih ingat alat ukur apa yang digunakan? Apa? Termometer. Masih ingat kira-kira penggunaan termometer? Ya, masih. Nanti kita akan menggunakan kembali termometer untuk mengukur suhu benda dan juga mengetahui panas pada suatu benda, ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bab yang selanjutnya. Sebelum kalian memulai pembelajaran, Ibu akan memperlihatkan sebuah gambar. Ada yang pernah lihat ini gambar apa? Ada yang pernah lihat? Gambar apa ini? Tidak pernah lihat. Ini ada gambar apa kira-kira? Ini kayak alat untuk apa, Nak? Ah? Ada apa ini? Api bukan? Api. Berarti ini apa kira-kira? Alat untuk membakar. Di sini seperti api. Api di sini adalah namanya spiritus, pembakar spiritus. Di sini ada apa? Air. Airnya ini lagi diapai kira-kira? Lagi dipanaskan. Kemudian ada apa yang garis ini? Termometer. Nah, kira-kira ini untuk apa gunanya? Mengecek suhu. Suhu apa yang mau dilihat? Suhu pada air.
Nah, suhu pada air ini nanti akan pindah dari api menuju ke air sehingga suhu pada air akan lebih panas. Nah, pada suhu panas itu berarti ada apa yang terjadi? Kira-kira kenapa suhunya bisa panas? Karena dipanaskan. Ada yang bisa lain menjawab selain karena dipanaskan? Karena adanya apa nak dari api ini perpindahan. Api tadi apa? Panas kan? Perpindahan panas menuju ke air. Jadi airnya ada panas ini karena ada perpindahan energi panas menuju ke air ya. Nah, perpindahan energi panas menuju ke air ini nanti akan kalian pelajari. Nah, jadi kita hari ini tujuannya belajar yaitu yang pertama, Ibu meminta kalian nanti mampu menjelaskan pengertian kalor. Dapat menjelaskan pengertian kalor. Tujuan yang kedua, kalian dapat menentukan suhu suatu benda. Ini dapat kalian jelaskan, dapat kalian tentukan setelah kita melakukan. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, sama kelompok 5. Jadi masing-masing ada 5 kelompok. Nah, setiap perwakilan kelompok, Ibu minta maju ke depan. Perwakilan masing-masing kelompok 1 orang maju ke depan untuk mengambil alat dan bahannya. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, 3, 4, kelompok 5. Masing-masing kelompok sudah dapat alat dan bahannya? Sudah. Ada termometer, sendok, sama gelas kimia. Nah, ini Ibu bagikan, ada lembar kerja kalian. Nanti Ibu bagikan setiap kelompok itu ada 1 ya. Coba perhatikan, buka LKPD-nya. Sudah dibuka LKPD-nya? Ada buka LKPD-nya di halaman 2. Ada halaman 2. Sudah dibuka halaman 2. Halaman 2, kelompok 5, halaman 2-nya sudah dibuka. Kelompok ini halaman 2 sudah. Halaman 2 nah ya, halaman pertama itu yang ada gambar, halaman kedua yang tidak ada gambar. Yang Ibu minta kalian membuka di halaman kedua. Sudah dibuka halaman kedua. Di halaman kedua itu ada tujuan percobaan. Jadi kita hari ini tujuan percobaan kita tadi yaitu kalian diminta untuk mengetahui pengertian dari kalor. Yang kedua, nanti kalian diminta untuk menentukan suhu suatu benda. Ada alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Jadi alat dan bahan itu kalian gunakan waktu praktikum harus berhati-hati. Terutama menggunakan gelas kimia ya, jangan sampai jatuh karena kalau jatuh pasti akan pecah ya.
Kalau pecah takutnya mengenai diri kalian sehingga bisa terluka. Nah, dalam penggunaan termometer juga harus hati-hati ya. Jangan sembarangan nanti bisa merusak alat tersebut. Menggunakan termometer sudah bisa semua? Siapa yang belum? Sudah bisa? Dimulai dari angka mana angka terkecilnya kemarin? Skala tetap bawahnya 0. Skala tetap atasnya 100. Tapi kita melihat berdasarkan adanya gambar atau adanya lambang yang warna merah. Warna merah itu adalah alkoholnya ya. Nah, warna merah itu dapat berpindah tempat. Nah, pada LKPD ini, jadi ini ada prosedur kerja. Di prosedur kerja inilah langkah yang akan kalian lakukan. Ya. Jadi kalian pahami prosedur kerjanya, kemudian kalian lakukan percobaannya. Lalu setelah dilakukan percobaannya, kalian tulis di hasil pengamatan. Ada tabel hasil pengamatan. Ada benda, kemudian suhu awal benda, kemudian suhu akhirnya. Suhu awal ini maksudnya ngerti, jadi suhu awal ini berarti kalian ukur sebelum nanti dimasukkan air. Jadi nanti di gelas kimia itu kita masukkan air. Jadi sebelum dimasukkan air, kalian ukur dulu keadaan benda tersebut. Menggunakan apa mengukurnya? Termometer. Kemudian setelah diukur sebelum dimasukkan air, baru yang kedua kalian masukkan air ya. Nah, masukkan air, lalu setelah masukkan air, ukur suhunya. Kira-kira berubah atau tidak. Apakah apakah suhunya nanti meningkat atau suhunya malah makin menurun ya. Kemudian setelah hasil pengamatan selesai kalian kerjakan, langkah yang berikutnya di sini ada apa? Ada pertanyaan. Ada pertanyaannya? Berapa pertanyaannya? Ada 4. Nah, pertanyaan itu silakan nanti dijawab sesuai dengan hasil pengamatan kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Siap untuk melakukan praktikum? Siap. Pahami prosedur kerja, hasilnya tulis di tabel pengamatan. Setelah selesai, lalu jawab pertanyaan. Nah, selesai melakukan praktikum, setelah selesai menjawab pertanyaan, nanti setiap kelompok Ibu minta mempresentasikan di depan kelas. Jadi ya, beberapa kelompok maju nanti baca jawaban kalian di depan kelas ya. Paham semuanya? Paham. Oke, sekarang setiap kelompok silakan melakukan pengukuran di awal. Setelah selesai melakukan pengukuran di awal, baru kita akan melakukan pengukuran ditambah dengan air panas. Silakan bekerja sesuai prosedur yang ada di LKPD kalian. Ya, langkah langsung yang kedua. Air panas. Ya, ini air panas, ukur untuk yang kedua ya, keadaan kedua. Nanti hasilnya kalian tulis di tabel pengamatan. Jadi suhu awalnya berapa, sebelum tadi dimasukkan air, kemudian setelah ditambah air suhunya berapa. Tulis di tabel ini ya. Nah, silakan bekerja. Setelah itu, setelah dimasukkan air ini, sendok dimasukkan ke sini, kemudian diukur menggunakan termometer. Berapa? Iya. Berapa nanti suhu akhirnya setelah dimasukkan? Ya. Ini sudah. Ini termometernya
dibuka, silakan digunakan untuk mengukur keadaan suhu benda. Suhu benda yang sudah diisi dengan air panas. Lihat prosedur kerjanya, ya, lihat pada LKPD-nya. Kerjanya lihat prosedurnya ya. Jangan lupa hasil pengamatannya ditulis. Lihat, ini suhu sendok gelas. Ini dianggap gelas. Suhunya berapa tadi? Nih, tulis berarti sekitar, langsung turun ya. Pas dia langsung di sini. Nah, berarti itu ketika cuma gelas saja yang diukur. Berarti sudah berhenti 65 65. Kemudian tambahi sendok, berarti air panasnya 65. Nah, kemudian sendok turun belum suhunya? Sudah? Masih belum. Kemudian ukur suhu sendoknya 65, diukur. Nah, lihat ada angkanya berapa? Berapa angkanya? 42. Nah, tulis berarti di suhu airnya berapa? 42. Satuannya derajat Celcius ya. Ini sudah? Sudah. Suhu sendoknya ini 25 setelah diukur. Setelah direndamkan ke air panas. Kan baca. Nah, kemudian ukur. Nah, coba diukur, jangan diras. Nah, ya taruh. Nah, lihat. Berapa? 3 berapa? 35, 36, 37. 37. Kenapa bisa 25? Oh, perkira di awalnya. Kemudian setelah ini ukurnya jadi ini dinginkan dulu. Di angka berapa sudah belum Eta? Tadi di 41 kata anak-anak anak-anak. Ini masih apa? Yang gelas berarti di luar gelas diukur. Ditempeli. Nah, yang gelas di luar gelas, yang air berarti di dalam air. Kalau sendok berarti di sendoknya. Naik enggak? Naik enggak suhu? Masih panas enggak ini? Dinginkan dulu. Nah, pegang. Pegang. Sudah dingin? Ya, baru ukur. Naik enggak? Dekatkan Nian. Naik dikit. 34. Naik lagi, mungkin baru nyentuh ya. 35, 36 itu naik lagi. Kan baru mau tersentuh panasnya. Nah, 3 berapa itu? Naik lagi. Tunggu sampai berhenti dia naik. Ya. Tunggu sampai berhenti naik. Kalau sudah berhenti baru tulis. Aska. Kalau yang sudah melakukan praktikum, silakan jawab pertanyaannya dan kita akan mempresentasikan hasilnya. Apa diulang lagi? Nah, bagaimana keadaan suhunya? Terjadi apa perbedaan kan? Suhu di awalnya lebih kecil dibandingkan suhu di akhir karena di sudah berhenti 39 ya, sudah berarti 39. Ya, suhu akhirnya 39.
Suhu awal tadi kan sebelum dimasukkan air. Iya, berarti ini suhu akhir, di sini suhu awal. Iya, suhu akhir yang kalian ukur pakai termometer sudah dimasukkan air. Suhu awal belum dimasukkan air. Kenapa belum diukur? Tidak apa-apa nyentuh, tapi pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. 5 berapa itu? 52. 53. 53. Celcius kan, Bu? Iya, satuannya derajat Celcius. Nah, pertanyaannya dijawab. Air panas itu air panas kalian ukur tadi. Berapa air panas? Air panas awal sekali tadi berapa? Kemudian akhirnya berapa? Berapa 6? Biar berani. Iya. Baiklah, karena semua kelompok sudah selesai melakukan praktikum, Ibu minta perwakilan atau 1 atau 2 kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil praktikum kalian hari ini. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan hasil pengamatannya? Ya, silakan. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kita libat. Baiklah, semuanya perhatikan. Semuanya perhatikan. Kita akan mendengarkan hasil dari pengamatan kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil dari pengamatan kalian. Suhu airnya 39 derajat Celcius. Sendok 33 derajat Celcius. Minyak 35 derajat Celcius. Kelompok 3 sebutkan namanya. Sudah Ana jelas dengan penjelasan kawannya? Sudah paham dengan penjelasan kawannya tentang pengertian suhu? Sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Tanya dengan kelompok 3 tadi berbeda. Nanti akan kita review, kita bahas sama-sama hasil pengamatannya ya. Untuk itu kita beri dulu tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah berhasil mempresentasikan hasil pengamatannya.
Tadi sebagian kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatannya diwakili oleh kelompok 3 dan juga kelompok 4. Nah, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil pengamatannya yaitu di bagian tabel. Sekarang kalian perhatikan di LKPD-nya bagian tabel. Di bagian tabel itu ada suhu awal dan ada suhu akhir. Biasanya di suhu awal keadaan suatu benda lebih dingin apa lebih panas? Menurut kalian di suhu awal itu keadaan benda lebih dingin apa lebih panas? Lebih dingin. Kecuali ada satu nak. Sendok gelas suhu di awalnya dingin. Kenapa dingin? Karena dia masih menyesuaikan suhu ruangan. Tapi untuk suhu air panas, keadaan di awalnya panas apa dingin? Suhu air panas di awalnya keadaan di awalnya itu dingin apa panas? Hah? Dingin apa panas? Di awal suhu air panas ketika pertama Ibu tuangi tadi, kalian ukur lebih panas apa lebih dingin setelah? Lebih panas. Jadi suhu benda dengan suhu air panas berbeda keadaannya. Jadi untuk pengukuran di awal itu suhu air panasnya lebih panas dibandingkan di akhir ya. Nah, nanti yang keliru tolong diperbaiki. Tadi Ibu lihat rata-rata hasil pengamatan kalian di air panasnya suhu awalnya lebih dingin dibandingkan suhu akhir. Seharusnya di suhu awal itu airnya lebih panas dibandingkan suhu akhir. Kemudian ada beberapa pertanyaan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu pertanyaannya, bagaimana keadaan suhu ketiga pada benda keadaan awal dan akhir? Tadi keadaannya yaitu berbeda. Karena di suhu awal itu biasanya suhu akan menunjukkan lebih rendah kecuali suhu air panas ya. Sedangkan di keadaan akhir karena setelah dicelupkan ke dalam air panas maka suhu benda tadi akan meningkat. Sedangkan suhu untuk air panas akan menurun. Kemudian yang nomor 2, mengapa sendok dan gelas semula yang dingin menjadi panas? Karena apa? Karena terkena air panas atau karena adanya energi panas yang berasal dari air panas pindah ke sendok. Kan tadi tentang sendok. Kemudian yang nomor 3, mengapa suhu air menjadi turun setelah 15 menit? Karena apa? Ada perubahan suhu. Perubahan suhunya kemana? Panas menjadi dingin. Ya kenapa dia bisa berubah panas menjadi dingin? Perubahan suhunya kemana suhunya? Suhunya tadi pindah kan? Pindah kemana? Tadi kan kita celupkan sendok, berarti suhunya tadi pindah ke sendok. Kemudian di gelas, ada enggak suhu gelas menjadi panas enggak setelah dimasukkan air panas? Menjadi panas enggak gelasnya tadi? Iya, menjadi panas karena suhunya dari air tadi juga pindah ke gelas. Apa kesimpulanmu? Apa kesimpulannya? Tadi jawabnya kan dapat memahami kalor dan suhu. Sekarang kesimpulannya apa? Dari percobaan ini dapat kita simpulkan ternyata suhu suatu benda akan berubah apabila benda tersebut dikenakan suhu yang panas, maka bendanya akan menjadi panas. Tapi ketika dibiarkan, maka suhu benda akan menjadi lebih dingin. Nah, keadaan panas dan dingin suatu benda ini disebut dengan suhu. Sedangkan perpindahan energi panas ke energi dingin dari misalnya air panas ke sendok atau dari air panas ke gelas itu disebut dengan kalor ya. Jadi kalor itu perpindahan energi panas menuju ke energi dingin.
Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, jadi tadi kesimpulannya kalor itu keadaan energi panas suatu benda kemudian berpindah menjadi dingin. Kalau suhu beda lagi, derajat panas atau dingin. Jadi panas itu suhu, dingin itu juga suhu ya. Beda dengan kalor. Kalau kalor dari panas menjadi dingin. Ingat kata-katanya menjadi. Kalau suhu beda, derajat panas atau dingin. Jadi panas itu suhu, dingin juga suhu ya. Kalau tidak ada pertanyaan untuk materi kita hari ini, Ibu rasa cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Jadi silakan di rumah baca buku kalian mengenai perpindahan kalor ya. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk setiap kelompok yang sudah menyelesaikan hasil pengamatannya. Itu saja pertemuan kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Masih bersama saya dengan Zulhaidir SPD GR, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Hari ini kita masih bersama dengan Ibu Guru mata pelajaran IPA, Ibu Susi Karlenti SPD GR, yang baru saja melaksanakan supervisi akademik di bagian observasi kelas di kelas 72. Apa kabarnya, Bu? Baik. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan observasi kelas tadi? Alhamdulillah cukup lega dan senang. Dari kegiatan yang Ibu lakukan tadi, kira-kira apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di awal observasi kita tadi? Oke, di awal observasi tadi tujuan kan saya ada dua, yaitu siswa mampu mengerti menjelaskan pengertian kalor dan siswa dapat menentukan suatu benda. Setelah melakukan percobaan dan siswa melakukan pengamatan dan ditulis di buku mereka atau di lembar kerjanya, ternyata siswa sudah dapat menentukan suatu benda. Jadi untuk pencapaian yang kedua itu siswa sudah mampu. Nah untuk yang pertama siswa baru mampu sekilas mendeskripsikan, tapi untuk menjelaskannya belum secara detail. Oh, jadi kalau kita ibaratkan dari angka 1 sampai 10, dari tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, Ibu tadi berada di angka berapa? Angka 8. 8. Ya. Ya, karena sudah banyak Ya. tujuan pembelajaran Ya. yang tercapai, tetapi Ya. masih ada beberapa yang belum terpenuhi secara detail. Jadi mereka menyampaikannya ya melalui pengamatan mereka, tapi untuk secara detailnya masih kurang lengkap. Kira-kira ada tantangan tidak waktu mengkondisikan ataupun waktu melaksanakan pembelajaran di kelas tadi, Bu? Tantangannya ada, yaitu untuk mengkondisikan kelas supaya siswa menjadi tertib. Dan tantangan yang kedua yaitu untuk menyiapkan sikap siswa dan perilaku siswa supaya ketika bekerja mereka bekerja sesuai prosedur. Karena kan biasanya siswa itu ya namanya siswa, biasanya ketika dikasih alat dan bahan untuk praktikum kadang digunakan tidak sesuai dengan apa yang kita kendaki atau tidak sesuai dengan prosedur kerjanya. Jadi bagaimana cara Ibu tadi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Untuk mengatasi tantangannya ya sebelum dimulai praktikum, siswa diberikan penjelasan terlebih dahulu tentang kegunaan alat dan bahayanya alat dan bahan tersebut apabila mereka salah dalam penggunaannya.
Kalau menurut pengamatan Ibu sendiri, pada saat Ibu mengajar tadi, kira-kira apa kelebihan yang Ibu punyai pada saat mengajar? Dan juga mungkin kalau ada kekurangan-kekurangan yang Ibu alami, oh saya rasa ini akan saya tambahkan di pertemuan berikutnya. Kira-kira ada tidak, Bu? Untuk kekurangannya ya saya masih ada. Yang pertama saya merasa masih belum meminta siswa untuk semuanya aktif. Jadi yang aktif tadi baru beberapa saja. Jadi Ya. itu kekurangan. Jadi saya akan mencoba kembali untuk membuat siswa tertarik dan berminat untuk mengikuti pembelajaran yang saya sampaikan. Untuk kelebihannya ya siswa sudah mulai berani untuk berbicara di depan walaupun kita berikan sedikit wejangan. Penguatan-penguatan Ya, tadi ya. penguatan. Selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya, berkaca dari keadaan kita pada hari ini, kira-kira perbaikan-perbaikan ataupun inovasi apa lagi yang akan Ibu lakukan? Rencananya saya ingin mengajak siswa untuk langsung Ke lapangan ya? ke lapangan. Jadi mereka itu diminta nanti langsung melihat keadaan. Jadi tidak mempraktik. Kalau tadi kan mereka praktikum Iya. dengan sudah ada alat dan bahan. Jadi saya tuh pengen mereka nanti membuat sendiri alat dan bahan secara sederhana. Secara mandiri. Ya, mandiri Oh, ya. dan sederhana dengan alat yang ada di lingkungan sekitar. Ya, terima kasih Ibu atas percakapan singkat kita untuk pra-observasi ini Ya, atau pasca observasi kelas ini. ya. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu lakukan dan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan nanti bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan supervisi akademik di SMP Negeri 2 Sungai Lulin. Semoga apa yang telah kami sajikan bisa bermanfaat dan juga bisa untuk menjadi bahan perbaikan dalam pembelajaran. Saya Zulhaidir SPD, calon guru penggerak Angkatan 8, Kabupaten Musi Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.